Kita sampai di Jelambar ya, sobat. Ini sebelah kiri rumah duka Jelambar. Tuh. Ini pada ngelawan arah loh. Astagfirullahaladzim. Lihat. Ojek online juga banyak banget yang ngelawan arah, kan bahaya ya. Apa tuh customernya kan? Apa memang permintaan customer atau memang drivernya ya? Cek sound, cek sound, cek sound. Assalamualaikum para sobat, jumpa lagi dengan Jai di sini. Oke, kali ini saya lagi di Jalan Tubagus Angke. Saya pulang kerja, biar teman-teman atau sobat-sobat sekalian tahu gitu ya, gimana kondisi saya pada saat pulang. Lihat nih, lumayan banget kan ya, macet. Memang padat banget di sini. Tuh lihat. Saya biasa pulang kerja jam 3 sore. Ini bisa sampai Tangerang tuh 1,5 jam ya, kurang lebih ya. Paling cepat tuh. Kita nggak bisa seperti berangkat ya. Kalau berangkat tuh biasanya kurang dari 1 jam. Tapi kalau pulang sudah pasti paling cepat 1,5 jam. Itu udah pakai ngebut ya. Oke sobat, kedengeran nggak nih? Jelas nggak suara saya? Ini saya setting mic-nya di depan ya. Berbeda dengan settingan sebelumnya gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Masih terdengar suara angin kah? Tapi memang motovlog harus ada suara angin ya, seninya gitu. Nih di sini masih banyak bajai nih, bajai itu angkut barang-barang lumayan ya, angkut peti jeruk nih kayaknya. Saya masih di Jalan Tubagus Angke, tepatnya di lampu merah ya, Tubagus Angke. Nggak jauh dari Kecamatan Tambora. Saya masih pakai buff ya, sobat ya. Cuaca kali ini wow, cukup terik. Settingan seperti biasa, 1080, 30 fps, with balance auto. Oke, kita ke kanan. Ini situasi kondisi lampu merah Tubagus Angke Tambora ya, sobat. Oke, ini masih banyak jalan-jalan yang lagi diperbaiki ya. Gue nggak tahu ini dilanjut apa enggak tuh, tadi kayak lubang-lubang tadi tuh. Di Jakarta tuh banyak ya, lagi banyak galian-galian gitu. Masih banyak proyek-proyek yang lagi dikerjain. Lampu merah lagi. Ini lampu merah di kolong tol ya. Masih di Tambora.
Kita sampai di Jelambar ya, sobat. Ini sebelah kiri rumah duka Jelambar. Tuh. Ini pada ngelawan arah loh. Astagfirullahaladzim. Lihat. Ojek online juga banyak banget yang ngelawan arah, kan bahaya ya. Apa tuh customernya kan? Apa memang permintaan customer atau memang drivernya ya? Kalau ada apa-apa kan ngerugiin orang lain. Oke, bensin kita berkurang 1 bar ya dari Tangerang ya. Mungkin next kita bakal lewat tengah, lewat Karangtengah, terus Ciledug, terus mana lagi? Cipondoh ya. Oke bang. So, kalau di tengah truk ini hati-hati ya, sobat. Soalnya apa? Blind spot ya. Itu di belakang atau di samping itu blind spot, waduh bahaya. Oke, terik banget, masya Allah. Oke. Ini pom bensin yang rame terus nih ya, karena memang untuk sobat yang mau ke Tangerang gitu lewat Dan Mogot atau menggunakan jalan Dan Mogot, itu sebisa mungkin isi apa BBM dulu ya, karena di tengah-tengah jalan Dan Mogot tuh nggak ada ya SPBU, agak susah gitu, karena jalurnya itu ya lurus aja kalau apa namanya Dan Mogot tuh lampu merah. Oke, lihat sebanyak ini kan. Nah, ini kayak pembalap nih. Tuh kan. Enaknya jalur Dan Mogot tuh memang seperti ini ya. Jalanannya lebar. Cuma ya buat kendaraannya juga banyak gitu. Oh, hati-hati ya bang. Jauh banget ya. Mau ngambil kanan tapi adanya di kiri. Beginilah kondisi keadaan jalan Dan Mogot ya. Pokoknya kalau yang mau coba-coba jadi pembalap, jadi sini gitu. Ya, cuma memang apa ya, nggak tahu ya, pemerintah kota Jakarta Barat belum bisa menertibkan pedagang-pedagang di sini nih. Sebenarnya kan ini jalur apa ya? Jalur yang lumayan besar di sini ya, jalur jalan besar ya. Soalnya bahaya kalau misalnya berhenti di pinggir jalan, kecuali ada gangguan misalnya kerusakan mobil atau motornya gitu ya. Tapi di sini kan mereka pada jajan berhenti di pinggiran gitu kan, itu bahaya sebenarnya. Soalnya nggak ada parkiran di pinggir, dia parkir di pinggir-pinggir jalan sini nih, kayak gini tuh lihat. Ya. Jajan bakso biasanya, mie ayam, minuman gitu. Waduh, ini bawa sepeda nih. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Ngomong-ngomong sepeda, oh iya, next mungkin kita buat konten juga ya. Apa? Sedang bersepeda. Konten sebelumnya juga saya ada sih, cuma video short aja ya. Saya nggak bikin video panjang. Mungkin next kita sedikit ulik tentang sepeda gitu ya. Saya sempat ya, memang hobi saya kan banyak ya, saya bilang apapun
saya masuk gitu. Bahkan sampai pernah saya jualan sepeda juga, sepeda bekas pernah saya jualan. Saya kalau udah bersepeda kadang suka lupa waktu juga ya, tapi nggak tahu nih saya masih kuat nggak ya untuk menempuh jarak yang lumayan gitu, lumayan jauh gitu ya. Tapi kalau kalau ke tempat kerja saya belum pernah nih apa namanya bawa sepeda, karena yang pertama polusinya tuh udah luar biasa ya. Kalau di Jakarta paling nggak kita pakai sepeda lipat gitu ya, kita naik ke kereta, dan sepeda lipatnya juga kan paling nggak ukurannya ukuran 16 yang agak kecil ya. Kalau ukuran 20 kayaknya takut ngeganggu gitu di kereta ya. Boleh komen teman-teman, sobat, ada nggak sih aturan sepeda lipat di kereta gitu ya ukurannya? Sisa-sisa energi saya juga udah apa ngantuk nih. Itu biasanya apa kalau balik tuh enaknya sama istri saya tuh, kalau saya ngantuk tuh udah pasti dicubitin tuh, dipukulin, dicubitin gitu kan, sampai bangun lagi saya. Soalnya jujur aja saya tuh pernah beberapa kali microslip, itu bahaya banget ya sobat. Jadi microslip tuh apa ya, nggak berasa gitu, tiba-tiba tidur cuma nggak lama gitu tanpa sadar. Saya pernah di mana, di Kalideres ya, nggak jauh dari terminal Kalideres kan, bisa ke Sepatan tuh sebelah kiri jembatan. Saya sampai belok sendiri ke arah Sepatan, dan saya sadar-sadar sudah lewat jembatan gitu, berhenti. Loh, saya kira saya nyasar atau di mana nih saya ini. Udah tiba-tiba belok, udah itu tidur saya. Itu pertama. Dan yang kedua kali di daerah Jalan Benteng Betawi, itu di lewat Poris ya, kalau itu kan Benteng Betawi itu, tidur juga, microslip, masuk ke gang, jalan gang gitu, tiba-tiba sudah berhenti di perumahan aja. Tiba-tiba saya bingung, ini di mana gitu ya. Akhirnya mundur lagi, mau nggak mau saya mundur lagi, ikutin jalur sebelumnya. Wah, nggak taunya udah masuk lumayan jauh dan polisi tidur. Dan yang ketiga itu pernah saya sampai nyerempet angkot gitu, dan ganti rugi saya. Aduh, gara-gara bempernya apa angkot itu nyangkut di footstep saya gitu. Saya lewat tidur, nggak berasa kiri ke kiri aja, dia lagi ngetem di pinggiran gitu. Saya lewat kiri, ya udah, footstep saya nyangkut di bempernya copot, saya ganti rugi. Sebenarnya sih kabur juga bisa gitu, tapi jangan ya sobat ya. Coba bertanggung jawab atas kesalahan kita gitu. Ya mau nggak mau tanggung jawab ya, bayar pasti diperes gitu ya. Jarang banget kan yang orang yang mungkin ngerti dengan keadaan atau kondisi gitu ya. Lagi siapa yang mau kan ngerusakin bempernya dia, dan kondisi tiba-tiba celaka kayak gitu kan. Nih Kalideres, terminal Kalideres di sebelah kanan. Nih yang tadi saya ceritain ya, microslip, saya ke kiri nih, ke Semanan, dari ke Sambi tuh, sampai lewat jembatan itu tuh, luar biasa pokoknya. Junior Dewantara, oh ini Prima Jasa kemana nih? Oh iya, nanti mungkin saya juga pingin dokumentasin ngetrip saya ya. Insya Allah minggu depan ya, saya ke Jogja bersama keluarga, dan kita menggunakan transportasi kereta api ke Jogja. Oke.
mau ngajak anak-anak saya backpackeran gitu ya, biar dia tuh terbiasa ala-ala backpackeran gitu. Apa namanya, naik mobil umum gitu ya, naik kendaraan umum, transportasi umum gitu ya. Cuma nanti saya dapat kereta yang keberangkatan itu malam ya, jam setengah 10 atau jam 10, lupa saya. Nama keretanya juga lupa saya. Nanti ya di video selanjutnya ada. Saya pakai settingan 1080 30 fps, memang lebih hemat memori ya. Kalau pakai yang 10 80 60 fps itu hasil recordnya itu biasanya putus per 3 giga sekian ya, 3 giga lebih gitu ya. Kalau ini dia 2 giga sekian, dia udah keputus biasanya, nyambung lagi gitu, irit memori. Dan saya juga pakai ultra, cukup lumayan gitu ya, nge-save masih worth it lah ya. Saya juga pingin pakai memori yang lumayan besar gitu, 128 gitu, 256. Tapi ya kadang suka males, takutnya malas ngedit videonya gitu. Kenapa? Karena kan file banyak tuh numpuk. Karena kan kita udah video dulu aja, record dulu aja, kumpulin gitu kan. Tapi pas mau ngedit, aduh udah ngeliat video banyak banget kan. Cuma enaknya memang jadi simpenan gitu ya, simpenan buat upload video gitu. Jadi rutin bisa upload rutin gitu. Kalau saya kan angin-anginan gitu ya. Di saat saya lagi edit ya, saya edit, saya upload gitu kan. Kita sudah sampai Poris di jam 3.50-an ya. Karena ini lebih cepat, 6 sampai 7 menit ini lebih cepat nih. Jam settingan motor saya. Wah, ada kereta nggak nih? Biasanya kalau lewat sini saya kepotong kereta mulu nih sama istri. Kebetulan ini lancar nih. Sumpah, sobat, ngantuk saya nih. Ini nggak ada yang nyubit-nyubitin saya masalahnya. Oke, ini rel kereta atau perlintasan kereta Poris. Sebelah kiri stasiun Poris. Padat ya, karena di sini banyak opang, ojol gitu yang nunggu penumpang di sini tuh lihat. Bahkan angkot tuh ya di depan tuh, kadang suka nggak habis pikir saya, bingung sih ya. Mungkin mereka juga mau berhenti di mana gitu. Tuh lihat, ini khusus Gojek nih. Jangan bilang merdeka kalau kerja nyopir masih dilarang istri. Ada aja nih. Saya kadang suka lucu nih ya, baca-baca stiker atau tulisan-tulisan di truk, di mana kendaraan-kendaraan logistik gitu ya. Jika pengemudi kami membahayakan keselamatan, hubungin istrinya. Malah istrinya yang dihubungin kan. Kocak. Ini kayak gini-gini bahaya nih. Tuh. Anak-anak sekolahan nih yang lagi seneng-senengnya bawa motor gitu kan. Tapi lihat nggak pakai helm gitu kan, sama temennya boncengan.
kebut-kebutan gitu kan. Padahal kan bahaya nih. Tuh lihat tuh. 4 orang anak ini nih. 4 anak remaja ini. Belut, 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 belut. Ini tukang belut, tukang kan gabus juga tuh. Wow, kaget deh. Oh, Mamang Sopi nih. Waduh, batuk-batuk dia. Oke, kita sudah berada di Jalan Benteng Betawi. Waduh, di belakang Mamang ini berisik ya. Gas, gas, sana, gas duluan. Di sini banyak jajanan juga nih, sobat. Itu memang sebenarnya sih melanggar juga ya. Karena ini kan trotoar jalan ya. Trotoar jalan tuh buat pengguna jalan kaki sebenarnya. Banyak gerobak. Banyak yang berhenti udah pasti ya. Kenapa? Karena mereka ya jajan gitu. Capek di perjalanan, istirahat dulu gitu kan. Ini stasiun Batu Ceper, sebelah kanan. Sebelah kiri stasiun lagi, Terminal Foris. Foris atau Batu Ceper mungkin ya. Tuh, mereka pada mau motong tuh, kayak gini-gini motong nih. Kalau kan ada putar balik kan. Nggak tahu ya, apa selisih bensinnya jauh kali atau pengen yang cepet aja atau gimana ya. Tuh lihat kan dekat itu. Dia malah malah suka dengan akan tantangan gitu ya, yang ngorbanin nyawanya. Ini ngelawan arah nih. Wow. Enak sih pulang sholat dulu gitu ya. Cuma ya begitulah jalanan Jakarta. Kita kalau telat dikit ya udah gitu, makin panjang macetnya gitu. Tapi kalau pulang agak cepet belum azan ya mau nggak mau saya langsung gas gitu ya. Di rumah insya Allah keburu gitu, masih aman. Tapi kalau misalkan lagi bener-bener lagi pengen santai gitu sama istri ya sholat dulu gitu. Emang lebih enak sih, kita lebih yang pertama tenang, santai gitu. Cuma kemakan waktu memang, kejebak macet. Coba cek dulu baterai saya masih, oh masih ada ya. Ini di sini juga nih parah banget nih orang-orang ini nih. Apa ya? Nggak punya pikiran gitu, kesadarannya kecil banget. Itu mereka putar balik di situ tuh, itu ngelawan arah itu. Ngelawan arah lumayan berapa ratus meter itu. Sampai apa tuh namanya? Lampu merah yang di dekat apa namanya? Yang di dekat perlintasan kereta. Ini Adi Prima kemana nih? Mobil Rangkas nih. Rudi masih ada ya? Agramas. Nah ini Tang City Mall ya, sobat. Mungkin ada yang belum pernah kesini. Boleh. Lokasinya ada di tengah-tengah jantung kota ya. Tersebut jantung kota ya, karena memang kotanya banget ya di sini gitu. Tangerang kota tuh. Yang belum tahu Jam Gede Jasa di sini. Taman-taman kotanya juga di sini. Taman Kunci nih ya, kupu-kupu kelinci. Terus ada Taman Perahu juga ada. Apalagi tuh? Taman Bambu ada. Taman Gajah ada. Pokoknya di Cikokol ya. Taman Pramuka juga ada. Oke, kita kayaknya
Insya Allah sampai lebih lebih cepat ya, agak lengang juga ya. Kalau kita dibilang ngebut enggak juga ya, saya biasanya di 50 60 yang konsistennya ya. Kalau dengan kecepatan tinggi saya udah nggak berani gitu, dan ngapain juga gitu kan, lebih baik keselamatan ya daripada kecepatan tuh. Saya juga biasanya sama istri juga gitu, santai aja. Kadang suka dibilang sama istri saya, kok lambat banget jalan ini, ngantuk ya pasti gitu. Nah itu udah mulai turun kecepatan saya tuh. Oh iya, doain ya teman-teman ya, saya bisa touring gitu ya. Saya belum touring lagi nih. Ya minimal touring bareng istri ya. Tegas tipis-tipis. Ke Anyer boleh, ke Cisarua Bogor boleh, Puncak gitu kan. Ke Bandung apalagi gitu kan. Saya pengen ke Garut sebenarnya. Cuma ke Garut belum dapat ACC atau belum dapat izin dari orang tua ya. Bahaya katanya. Padahal saya bilang ke istri, kita pelan-pelan aja gitu, santai, capek ya istirahat, pom bensin di masjid gitu kan, kita ngopi-ngopi. Soalnya kopi favorit kita, saya sama istri tuh ya Poin Kopi ya, nggak jauh lah. Kalau udah Poin tuh ya udah itu gitu. Tapi memang masih ada sih kopi-kopi yang di atasnya Poin gitu, tapi memang yang standarnya kita itu ya Poin tuh udah masuk banget gitu. Lagi kalau dalam perjalanan ya, kalau saya ke Garut gitu, itu udah pasti Poin tuh sedia Poin gitu ya. Itu udah pakai batu es gitu tuh di tumbler gitu, kayak itu udah paling nikmat gitu kan. Itu buat ngantuk gitu. Walaupun memang nggak pengaruh banget banget sih hilang ngantuknya karena minum kopi. Selama ini sih saya los-los aja minum kopi, tetap aja ngantuk gitu. Di jam 4 lewat 7 menit kita sudah sampai sini. Ini motor Scorpion. Oh iya, saya ini belum belum upgrade ini ya, apa namanya, kirian saya ya. Kemarin sempat puli belakang tuh kena tuh. Tapi saya ganti tuh puli belakang, bukan sama oriannya ya. Saya nyari yang murah-murah aja tuh. Mudah-mudahan awet. Boleh, sobat rekomendasi paketan untuk kirian Nmax ya. Yang old ya. Ini Nmax lama, Nmax jadul gitu. Untuk pakai harian ya minimal touring lah ya. Karena kalau dibilang harian itu jalur saya lumayan juga ke Jakarta. Makanya ya jalur harian semi touring. Tadi kita mau nyuci motor kayaknya nggak keburu deh. Karena di jam 4 lewat. Nih di sini nih nyuci motor murah nih. Coba tuh cuci motor besar kecil 7.000, buka jam 7 sampai jam 10 malam.
Saya juga nggak tahu tuh dari air sungai atau gimana tuh. Jadi atau memang air tanah. Soalnya di bawahnya itu sungai itu ya, Sungai Cisadane. Oke, Vivo. Kasihan loh. Apa namanya? Kayak SPBU swasta gitu ya. Duh, nih ngeri banget nih anak-anak ke jalan besar gitu naik sepeda listrik. Nih SPBU tuh kayak sel, kayak apa tuh namanya? Oppo, lah Oppo, Vivo, ya Vivo, BP ya, yang ada di kita lah. Itu sekarang udah banyak yang tutup ya. Kasihan pegawainya gitu. Kita sudah sampai Palem Semi. Ini jalur pulang saya nih, coba. Oke, nih, Palem Semi. Ini dia. Ini biasanya banyak pegawai-pegawai turun dari kendaraan umum ya di sini ya. Karena mereka tadi tuh sebelah kiri ada penitipan motor, itu banyak yang menitipkan motor di sini gitu ya. Dan mereka naik ke Jakarta menggunakan transport umum. Biasanya paling banyak sih busway ya, pokoknya bus-bus gitulah. Wah, ini mau dipagar nih, dimajuin kayaknya nih gini tuh. Kita putar balik. Mudah-mudahan sobat nggak bosan ya dengan video vlog motovlog saya ya. Kalau bosan komen aja. Mungkin ada yang bilang wah kepanjangan bang gitu ya. Karena saya cuma mau sharing aja gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu jalur-jalur yang saya lewatin gitu kan. Ada yang mungkin nanti kesini jadi tahu gitu kan jalurnya kemana aja gitu. Sebenarnya Tangerang Kota tuh jalurnya yang nggak banyak gitu ya. Cuma kalau kita nggak tahu ya, kalau salah jalan kan repot juga gitu. Kita sampai Islamik Villa Ilhami ya. Ini tol ya teman-teman ya, Jakarta Merak. Nah, nanti kita lewat kiri nih. Lurus ke sana Legok ya. Bisa Gading Serpong, bisa Parung Panjang tuh yang lurus tadi. Nah, kita belok nih. Sebenarnya rumah saya juga bisa. Tadi lurus masih lurus, terus nanti ada belok kanan yang arah Lipo Karawaci ya. Boleh sobat, bagi yang main atau mau ke Tangerang boleh hubungin saya. Kita ngetrip. Oke. Kita lewat di pinggiran tol nih ya. Oke. Arah Lipo Karawaci. Ntar saya kasih lihat salah satu view yang cukup lumayan
bagus gitu ya. Ntar ya setelah jembatan ya, view-nya gitu. Bagi saya sih bagus. Nggak tahu ya bagi teman-teman atau sobat-sobat semua ya. Oke, tengok kanan dulu ya, karena ini jalur keluar tol. Waduh, Bang Gondrong, hati-hati Bang Gondrong. Aduh, miring kali dia. Nih dia view-nya yang bagus. Masya Allah. Gedung-gedung gitu kan ya. Kadang yang bagus tuh biasanya ada mataharinya itu tuh, matahari sore gitu. Oh, indah banget tuh. Putar balik bisa, balik lagi ke jalan tadi ya. Nah ini dia, kita ke jalur Lipo Karawaci. Mungkin di video sebelumnya, video saya ada ya waktu tes action cam ya, ambil dari jalur sini ya. Ini UPH. Oke, tetap hati-hati ya sobat ya. Nah, sini dia. Waktu video sebelumnya kan saya lurus ya. Waktu tes action cam itu. Pengen tahu ya. Lucu banget mobil ya. Ini Taman Sari, pusat makanan di Lipo. Itu salah satu tempat nongkrong-nongkrong juga. Terus Benton, U-Walk di sini nih. Wah, ini tempat apa ya? Jajan, sobat. Kanan tuh Lipo Karawaci ya. Deka tuh Bali ya, teman-teman ya, Denpasar ya, platnya ya. Kita lewat kiri aja. Nah, lihat nih. Saya sudah berkurang 2 bar ya. Tadi pulang berarti 1 bar, berangkat 1 bar. Ini paling enggak besok masih bisa dipakai nih. Berangkat, pulangnya udah pasti isi. Ini sebenarnya sih jalur yang cukup lumayan padat ya. Kenapa saya bilang? Karena memang orang-orang yang lewat sini tuh orang Bitung bisa, Jatake bisa, Citra Raya bisa, Panongan bisa, Curug udah pasti lewat sini. Karena ini jalur alternatif juga ya. Soalnya tahu sendiri kan ya Bitung, Jatake, Jatiwung tuh kan kalau lewat apa tuh namanya tol gitu kan, wah macet banget gitu. Makanya mobil banyak yang lewat sini. Ini rumah sakit Siloam. Dan di depan ini gedung yang tinggi nih UPH juga nih. Alhamdulillah ya kita lumayan cepet ya. Aduh, anginnya kenceng banget. Oke, kita belok kiri. Lurus bisa ya. Nah, di video sebelumnya saya lurus sana tuh. Biar sobat-sobat tahu. Uh, Taman Ubud, perumahan Taman Ubud ya. Ini jalur ke arah Curug, Binong, dan sekitarnya. Ini Jalan Raya Binong. Ini memang bahaya banget ya tuh, lihat pagar-pagar di bawah, di samping itu udah mau roboh. Kenapa dikasih tulisan sebesar ini tuh, lihat tuh. Sampai ada gambar ini nih. Tuh. Karena tingkat kesadaran orang itu kecil banget di sini.
masih banyak yang buang sampah sembarangan gitu ya, sayang banget. Oke, kita sudah di Jalan Binong. Sumpah nih ngantuk banget saya. Saya agak-agak nggak konsen ya sobat ya. Mantap. Oke, di depan ada Hotel Olive ya, buat teman-teman yang mungkin butuh penginapan daerah sekitar gitu ya, lagi main ke Lipo atau Karawaci, ini jadi rekomendasi juga nih. Ini Hotel Olive nih. Oh, Olive, sorry, Yasmin. Olive. Di sini ada Megacuan juga. Tuh kan saya udah nggak konsen kan. Apa namanya? Hotel Yasmin aja Hotel Olive. Nah, ini jalur ke kanan nih. Belok ke kanan bisa ke mana? Ke Taman Ubud. Di sini ada hotel. Sebelumnya apartemen ya. Di sini Hotel Sahid Mutiara. Sebelah kiri nih buat olahraga, badminton, biliar nggak ada kayaknya. Nah, ini dia. Ini masih Jalan Binung ya, sobat ya. Ntar sebelum pulang kita cari apa namanya, minuman-minuman dulu ya. Ini rame nih makanan ini nih, apa namanya, Mbak Rin ini, ayam penyet cabai hijau. Tapi emang rekomendasi sih, recommended banget beneran. Boleh coba ya untuk sobat-sobat atau teman-teman yang berada di Tangerang dan sekitarnya, itu yang belum pernah cobain deh. Kita isi BBM-nya nanti aja ya, masih cukup nih buat besok. Macet biasa, dibelok-belokan gitu tuh, seperti yang saya bilang, di sini jalurnya kurang lebar memang. Ya, akhirnya lowbat baterainya. Tapi bagus nih tulisannya nih, awali semuanya dengan bismillah agar semuanya jadi berkah, amin. Oke, buat sobat-sobat, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti dan menonton video-video saya gitu ya. Masukannya ditunggu, komen-komennya tunggu, sharingnya tunggu, share-share boleh, yang belum subscribe boleh di subscribe, di like ya. Oke, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya, jaga selalu keselamatan di jalan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.